Prabowo Subianto, siapa yang tak kenal dengan sosok yang satu ini? Sosok yang dikenal tegas, berani, dan berideologi. Seorang mantan pemimpin Kopassus, seorang bintang terang TNI, si bengal yang beberapa tahun belakangan hadir sebagai seorang pemimpin sebuah partai bernama Gerakan Indonesia Raya. Untuk saya pribadi, Bapak Prabowo memang terkenal akan keberaniannya. Sejak saya kecil, jujur, saya adalah anak kecil polos yang mengidolakannya karena dia memang terkenal sebagai jenderal perang atau jenderal lapangan. Maklum, Pak Prabowo itu katanya memang lebih banyak menghabiskan waktu selama mengerti institusinya adalah di medan pertempuran. Saya ingat cerita Prabowo saat bertugas di daerah konflik Timur Leste saat tengah bertempur dengan Pretilin. Ketika itu, Prabowo yang menjadi komandan bersama pasukannya dihujani peluru dan granat. Tapi walaupun hanya sekelompok pasukan kecil dengan 25 komando, katanya pasukan Prabowo itu jarang sekali sampai ada yang gugur di medan pertempuran. Bahkan pernah saking terkenal keberaniannya, saat anak buahnya tiara menghadapi hujan peluru, dia malah membalas dengan balas nembak Pretilin sambil berdiri. Wow, you are crazy man. Sebagai komandan, dia juga diceritakan sebagai pemimpin yang baik dan tegas, selalu memompa semangat juang anak buahnya untuk bertempur tanpa rasa takut. Pernah juga dikisahkan ketika jumpa ratusan Pretilin, kelompok kecil Prabowo terjepit hebat, tapi Prabowo tetap tenang dan pantang mundur. Hujan peluru dan granat dia alami agar anak buahnya tak gugur. Dia merelakan jadi fokus tembakan lawan dan memerintahkan anak buahnya yang menyerang agar menjauh. So sweet. Di tengah hujan granat itu, pasukan mereka nyaris saja gugur. Tapi entah memang karena keberuntungan yang selalu menyertai keberanian pasukan Prabowo, akhirnya mereka semua lagi-lagi selamat. Hanya alat komunikasi mereka yang hancur tertembak peluru dan ledakan granat, hingga akhirnya pasukan Prabowo bergerilya tanpa arah di hutan selama berminggu-minggu. Di Jakarta, markas besar beranggapan tim Prabowo telah tewas, sehingga kejadian sekitar tahun 80-an itu jadi gosip keras di istana. Maklum, selain jadi komandan Kopassus, Prabowo adalah anak menantu Soeharto. Namun akhirnya Prabowo dan pasukannya ditemukan batalion infanteri dengan baju penuh darah dan robek di dekat kerumunan bambu di tengah hutan. Pernah dengar kisah operasi Mapenduma? Ya, operasi pembebasan para sandera yang merupakan para peneliti biologi di Papua di tahun 96 yang selama 129 hari disandera oleh organisasi Papua Merdeka atau OPM. Para sandera akhirnya dapat diselamatkan setelah ditawan OPM selama 4 bulan lebih. Sebenarnya, negosiasi perundingan untuk membebaskan sandera sudah dilakukan, namun kecurangan-kecurangan anggota OPM yang membuat nasib korban menjadi tidak jelas. Sehingga akhirnya ABRI mengambil tindakan tegas dan melancarkan operasi militer yang lagi dipimpin oleh Komandan Kopassus Prabowo Subianto. Walaupun tidak semua korban berhasil diselamatkan, tercatat ada 2 yang tewas, tapi tetap saja operasi itu menjadi topik hangat yang membanggakan karena menjadi sorotan media luar. Dapat dibayangkan bagaimana kalau nantinya seandainya Prabowo jadi presiden, bisa-bisa kalau ada yang berani macam-macam sama Indonesia, bisa langsung diajak perang sama Pak Prabowo. Maklum, masa lalunya sebagai tentara yang lebih banyak menghabiskan waktu di medan pertempuran pasti masih melekat di jiwanya. Mungkin ada sebutan di antara kalangan psikologi kalau dia adalah penderita war maniac syndrome, karena pertempuran adalah kebahagiaan bagi hidupnya dan mungkin mendekati kematian adalah adrenalin yang sensasional bagi dia. Dan tentu saja yang paling dinantikan adalah kalau Malaysia kembali berulah. Bisa dibayangkan
Mungkin dia akan memerintahkan Panglima TNI untuk membawa pasukannya hanya dari Kalimantan saja untuk menduduki Malaysia. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup, dan sudah bisa ditebak hasilnya kan? Bisa-bisa Indonesia kembali mengaum. Mungkin Pak Prabowo dapat kembali membangunkan sang macan Nusantara yang telah lama tertidur. Walaupun tidak bisa berharap lebih juga, karena saat SBY, presiden selama 2 periode, menjadi pemimpin juga dulunya adalah seorang yang menjabat sebagai Asosbol Kasospol ABRI. Tapi lihat betapa menyedihkannya dia. Dan di era Jokowi, apa yang begitu menggeliat dari kepemimpinannya? Belum lagi pengalaman bangsa ini yang pernah larut dalam kepemimpinan militer selama 32 tahun, penuh kegelapan dan pelanggaran HAM dan tentu saja sangat korup. Dan seperti kata pepatah, tak ada gading yang tak retak. Setiap orang pasti punya nilai plus dan minus, pasti ada kekurangan dan kelebihan. Setelah begitu banyak kisah mengagumkan dari Pak Prabowo yang dapat saya ceritakan, pasti kita juga masih dapat mengingat apa itu ABRI, Kopassus, atau mungkin polisi yang tentunya tidak begitu bersahabat untuk masyarakat menengah ke bawah di masa-masa tersebut. Ada begitu banyak tragedi yang diduga ada keterlibatan oleh para petinggi institusi tersebut, seperti contohnya tragedi 98 dan lain-lain. Saya rasa nama Prabowo tidak bisa dihapus dari tragedi tersebut. Bahkan beberapa aktivis banyak yang menyebut nama Prabowo ada terlibat di balik itu. Dan tentunya juga beberapa nama lain yang tentu kita tahu dan sering dengar, bahkan dapat melihat siapa dan siapa yang selalu hadir dalam banyak wacana untuk menduduki RI 1. Sedikit mengingat kasus penculikan para aktivis pro demokrasi sepanjang periode 97-98 yang melibatkan tim Mawar yang merupakan sebuah tim kecil dari Kesatuan Komando Pasukan Khusus Grup 4 Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, yaitu tim elit yang tentu kalian tahu dipimpin oleh siapa. Tim ini adalah dalang dalam operasi penculikan para aktivis politik pro demokrasi. Selama periode 97-98, Kontras, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, mencatat 23 orang telah dihilangkan oleh alat-alat negara. Dari angka itu, 1 orang ditemukan meninggal, yaitu Leonardus Gilang. 9 orang dilepaskan penculiknya, dan 13 lainnya masih hilang hingga hari ini. 9 aktivis yang dilepaskan adalah Desmond Junaidi Mahesa, Haryanto Taslam, Pius Lusterilana, Faisal Reza, Raharjo Waluyo Jati, Nezar Patria, Aan Rusdianto, Mugianto, dan Andi Arif. Ke-13 aktivis yang masih hilang dan belum kembali adalah Petrus Bima Nugrah, Herman Hendrawan, Suyat, Wiji Tukul, Yani Afri, Sony, Dedi Hamdun, Noval Al-Kartiri, Ismail, Ucok Siahan, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdul Nasir. Mereka berasal dari berbagai organisasi seperti Partai Rakyat Demokratik, PDI Promega, Mega Bintang, dan mahasiswa. Selain Pak Prabowo yang saat itu menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus, tentunya ada beberapa nama juga yang harus bercerita untuk kasus tersebut. Sebut saja nama Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto yang saat itu menjabat Panglima ABRI atau TNI. Lalu ada juga Letjen TNI Purnawirawan Sutioso sebagai Panglima Kodam Jaya saat itu. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan mantan presiden kita, yaitu Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Asosbol Kasospol ABRI. Seandainya Bapak Prabowo berani bercerita dan mengatakan yang sebenarnya, lalu membuktikan bahwa dia tidak terlibat, sudah pasti dia akan dapat melaju tenang menjadi RI 1. Mungkin ini adalah nilai plus untuk mengalahkan sang kandidat terkuat saat ini, yang elektabilitasnya semakin tak terbendung. Ya, siapa lagi kalau bukan si tukang kayu, Bapak Kece yang saat ini menjadi Presiden Indonesia. Tapi lagi-lagi saya tidak ingin terlalu berharap. Justru dalam berbagai kesempatan Prabowo sering mengatakan enggan untuk mengungkit-ungkit kejadian di masa lalu itu.
Mungkin Pak Prabowo ingin melupakan mimpi buruk di masa lalu guna memugar kembali masa depan yang lebih baik. Lagi pula, mempermasalahkan masa lalu seorang Prabowo mungkin sudah tak ada gunanya lagi, karena yang penting dalam hidup ini adalah bukan apa yang sudah kita jalani di masa lalu, tapi apa yang dapat kita lakukan hari ini dan ke depan untuk memperbaikinya. Namun hal itu tentunya sangat disayangkan, karena sepahit apapun, kebenaran itu harus tetap diungkapkan. Pranikah Prabowo? Karena tentunya para keluarga korban pasti sangat-sangat mengharap kejelasan atas kasus ini dan mungkin kasus-kasus lainnya. Bayangkan kalau kita adalah salah satu dari keluarga korban kekerasan HAM dan salah satu di antara kita ada yang anggota keluarganya hilang di hari itu. Coba pikir sekali lagi. Tapi saya maklum, kalau kasus dan tragedi ini dan begitu banyak tragedi di masa lalu akan terus tertutup dan tenggelam, atau mungkin tak akan pernah terbuka